Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya Muhammad Hanif Azra dari kelas PKPARA akan menjelaskan terkait simulasi tugas besar mata kuliah PKPA dengan jurnal ilmiah yaitu pemodelan proses dan evaluasi ekonomi produksi bioil dari limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dengan simulasi Aspen Plus versi 11 dengan referensi jurnal ini merupakan jurnal ITB tahun 2023. Nah, Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dan dengan total produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil mencapai kurang lebih 47,12 juta ton pada tahun 2019 berdasarkan data BPS. Nah, namun di balik angka besar itu tersembunyi persoalan lingkungan yang cukup serius nih. Setiap ton crude palm oilnya itu yang diproduksi menghasilkan sekitar 0,2 ton tandan kosong kelapa sawit atau TKKS sebagai limbah padat, yang artinya Indonesia ini menghasilkan lebih dari 8,95 juta ton TKKS setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah limbah sebesar ini bisa kita olah menjadi sesuatu yang lebih bernilai? Jawabannya singkat saja, bisa. TKKS ini mengandung lignoselulosa ya, yang memiliki akan komposisi lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang cukup tinggi, yang menjadikannya menjadi salah satu kandidat ideal yang untuk dapat dikonversi menjadi bio-oil melalui salah satu teknologi pada pemprosesan bio-oil, yaitu menggunakan fast pyrolysis. Nah, pada video kali ini saya akan memaparin nih hasil simulasi Aspen Plus yang telah saya lakukan untuk memodelkan proses produksi bio-oil dari TKKS ini, yang nantinya akan dibandingkan lah ya hasilnya secara langsung dengan data yang dari jurnal ilmiah. Oke, baik, mungkin sebelum kita mulai masuk ke hasil pembahasannya, di sini saya akan coba menjelaskan beberapa aturan yang kita pakai setelah saya baca-baca terkait jurnalnya. Untuk file ini kita menggunakan file blank simulation ya, karena proses produksi bioil dari TKKS atau tandan kosong kelapa sawit ini tidak punya template bawaan untuk TKKS ini karena dia kan non konvensional. Nah, kemudian untuk proses biomasa ini kan melibatin beberapa komposisi yang kombinasi yang enggak terlalu terdata ya di si Aspen Plus-nya. Itu ada reaktor stoichiometrik, kemudian ada flash separator, yang dimana itu ada di satu flow sheet, ada di satu main flow sheet-nya. Nah, jadi kalau ini dengan adanya flow sheet ini kita tuh bebas tuh buat ngebangun flow sheet dari nol sesuai urutan proses yang kita rancang sendiri, dari pre-treatment-nya, kemudian nanti ada pengeringan TKKS, dan juga kemudian ada pemisahannya atau pemurniannya menggunakan flash separator. Nah, kemudian untuk property method di sini saya akan coba menggunakan Frank Robinson, walaupun di jurnalnya tidak dikasih tahu ya harus pakai apa. Nah, karena dipilih nih Frank Robinson karena prosesnya itu berlangsung pada suhu tinggi, kemudian kondisinya butuh equation of state atau persamaan keadaan untuk fase gas yang mendekati tekanan itu mendekati atmosfer. Kemudian komponen yang di sini yang berlangsung ada gas-gas ringan ya, dan juga hidrokarbon. Nanti ada karbon dioksida, ada metana, hidrogen, karbon monoksida, dan senyawa organik volatil lainnya kayak furfurar dan juga guaiacol, di mana Frank Robinson ini merupakan persamaan keadaan yang paling andal ya untuk pencampuran hidrokarbon dan juga gas-gas ringan di dalam kondisi yang tinggi. Kemudian Frank Robinson dilengkapi dengan binary interaction ya, parameter binary yang pasangan komponen itu seperti water atau air dengan karbon dioksida dalam sistem-sistem ini, sehingga nanti nilai prediksinya itu akan lebih akurat gitu. Nah, kemudian juga nanti ada nih komponen-komponen konvensional dan juga non konvensional. Kenapa sih harus dibedain antara konvensional dan juga non konvensional? Kalau konvensional ini mungkin yang seperti kita biasa ya, itu merupakan senyawa yang udah ada di database si Aspen Plus-nya, kayak air, kemudian ada karbon dioksida, karbon monoksida, merupakan senyawa-senyawa seperti itu, yang mana Aspen ini bisa tahu lah sifat-sifatnya. Nah, kemudian untuk non konvensional komponen itu seperti material yang nggak ada nih di database Aspen Plus, yang kita masukin aja lah gitu, kayak namanya apa aja, kayak TKKS, juga ada ash, kemudian ada char, di mana merupakan campuran kompleks yang nggak bisa didefinisiin oleh si Aspen Plus nih, di mana nanti kita akan masukin secara manual di proximate analysis, kemudian ada ultimate analysis, dan juga
nanti ini bakal kita atur di model entalpi ya, yang akan kita masukkan nanti ada koalgen dan juga dekoalgit yang memang dirancang untuk material yang basis seperti batu bara dan juga biomasa. Jadi TKKS ini kita anggap ya seperti biomasa pada biasanya karena komposisi kimianya yang kompleks seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi simulasi yang saya bangun ini, yang saya buat di Aspen Perspective 11 ini ada 3 blok utama ya, yang berurutan. Yang pertama ada unit pretreatment ya, kita anggaplah unit pretreatment karena dia punya fungsi ngeringin TKKS dari kadar air awal yang kalau berdasarkan jurnal itu 15,77% sampai di bawah 8% berdasarkan jurnal. Pengeringan ini dilakukan pada suhu kurang lebih 120 derajat Celcius ya, untuk di bagian heater, kemudian juga di bagian si flash 2-nya untuk conveyor dryer dengan udara panas sebagai media pengering. Nah, ini merupakan salah satu prinsip kerjanya. Nah, kemudian kebutuhan udara pengering yang saya tentukan di sini kurang lebih 4.000 kg per jam. Berdasarkan jurnalnya jumlah ini dari perhitungan delta suhu antara udara yang masuk dan udara keluar yang nggak melebihi 7 derajat Celcius. Kemudian kita selanjutnya itu masuk ke unit phase pyrolysis menggunakan reaktor atau reaktor yield atau block air yield pada suhu saya setting di 550 derajat Celcius. Suhu ini dipilih karena kondisi ini bisa memperoleh bioil mencapai titik maksimum sesuai hasil penelitian yang ada di jurnal tersebut. Pada tahun 2017, pada penelitian tersebut pada tahun 2017, gas volatil yang dihasilkan dari dekomposisi TKKS ini nantinya dipisahin nih antara padatan biochar menggunakan SS split atau solid separator siklon. Nah, ketiga unit selanjutnya pada unit selanjutnya itu unit pemurnian produk yang menggunakan flash separator, di mana hasil gas dari pirolysis tadi dikondensasikan sama suhunya 550 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius karena di sini kan ingin mengubah fasa gas tadi yang menjadi bio-oil yang berfasa cair dan juga pengen misahin non-condensable gas atau gas yang tidak bisa terkondensasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang utama, hasil dari stream unit flash 2 yang merupakan hasil separator yang pada tahap pemurnian produknya ya. Tadi kan memisahkan antara fasa cair dan juga fasa uap atau vapor phase. Dari yang udah ditampilkan ini kita bisa lihat nih 3 aliran sekaligus. Aliran nomor 10 yang merupakan umpan masuk ke V02 atau flash 2, ini kita namain V02. Aliran bioil yang merupakan produk bawah berupa bioil cair dan aliran NCG ya atau non-condensable gas yang keluar dari bagian atas separator. Nah, dari datanya ini total laju alir masuk umpan V02 adalah kurang lebih 25.606 kg per jam, di mana 19.998 kg per jamnya itu bisa dikondensasikan menjadi bioil dan sisanya itu keluar sebagai NCG, yang dimana artinya bioil dari unit kondensasi ini atau flash 2 ini kurang lebih 78,1% dari total umpan yang masuk tadi di awal biomassnya. Nah, sekarang kita bedah dulu nih komposisi bioil yang didapetin dari tab mass flow komponennya. Kita bisa lihat senyawa utama itu masing-masing dari ketiga stream, itu bioil, kemudian juga H2O, kemudian ada asetol, furfural, dextrose, kemudian kita sebut saja 1,2 strip benzenediol, kemudian ada gualakol, kemudian ada benzoic acid, kemudian vanilin dan juga oleic resin, yang dimana nilainya seperti yang tertera. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke bagian perbandingan ya, dimana seberapa jauh sih hasil simulasi menyimpang dari referensi jurnalnya. Singkatnya ya, karena kita menggunakan block air yield dengan data yield langsung dari literatur yang menjadi referensi kami, maka komposisi bioil yang dihasilkan seharusnya lumayan identik ya, dan juga memang kurang lebih ya tetap ada perbedaan, tapi bahwa air yield yang kami gunakan ini mengasumsikan ya, yang kami simulasikan ini ada pengaruh nih perubahan suhu operasi terhadap yield bioil secara langsung, dimana kalau air yield ini kan model ini sifatnya
dasarnya menggunakan persamaan skiometri ya, yang dimana yield ini udah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan data eksperimen atau data penelitian tadi. Nah, selanjutnya langsung kita simpulkan ya. Jadi apa yang udah ini di skip ini ingat. Jadi langsung aja kita mungkin rangkum ya apa yang udah saya tadi barusan simulasikan dan juga bandingkan, di mana simulasi Aspen Plus yang saya rancang ini bisa sedikit modelkan proses produksi bioil dari TKKS ya, kelapa sawit, melalui teknologi proses pyrolysis dalam 3 tahapan, di mana ada tahap treatment, pyrolysis, dan juga pemurnian produk menggunakan flash separator tadi, di mana flash separator tadi itu bisa menghasilkan bioil dengan juga dihasilkan juga yang namanya CG atau non conducible gas yang apa yang menunjukkan bahwasanya simulasi ini berhasil, dan juga dengan beberapa komponen lainnya seperti dextrose dan sebagainya yang merupakan salah satu hasil produk samping atau degradasi dari TKKS tadi. Nah, mungkin cukup sekian ya video pembahasan terkait simulasi Aspen Plus dari jurnal ilmiah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.